Investor mana yang tidak mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang memiliki dan mengelola portofolio bersih sebesar 405 miliar Singapura dolar per tahun 2021. Didirikan pada 25 Juni 1974, total shareholder return tahunan Temasek mencapai 5,8%, sedangkan tenor 10 dan 20 tahunan mencapai 7% dan 8%. Ada pula Hasanah Nasional Berhad, BUMN Malaysia yang dibentuk pada tahun 1993, mengelola dana komersil per tahun 2020 dengan nilai aset tunai mencapai 95,3 miliar ringgit Malaysia. Hasanah mengelola Telekom Malaysia, Tenaga Nasional, Malaysia Airports, Malaysia Airlines, dan seterusnya. Menyusul keberhasilan Singapura dan Malaysia, sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mencoba langkah serupa untuk membentuk super holding BUMN, entitas raksasa pengelola aset negara. Ide itu pertama kali dicetuskan oleh Tanri Abeng, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Indonesia, periode Maret 1998 hingga Oktober 1999. Kemudian tenggelam seiring pergantian era kepemimpinan. Lantas pada tahun 2019, Menteri BUMN Erick Thohir juga menghentikan rencana pembentukan super holding yang telah dirintis oleh para pendahulunya. Sebaliknya, Erick memilih fokus pada pembentukan subholding BUMN berdasarkan klaster bisnis. Ia berdalih subholding BUMN mampu mendorong konsolidasi serta mengembalikan BUMN pada inti bisnisnya. Sampai akhirnya terjadi transisi pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto naik tahta, membawa perubahan besar-besaran dengan fokus kemandirian bangsa. Ide lawas superholding BUMN yang lama terkubur pun kembali mengemuka. Prabowo memberi nama Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara. Kata Anagata diserap dari bahasa Sanskerta yang bermakna masa depan. Lengkapnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, sebuah simbol kekuatan kolektif Indonesia, kekuatan masa depan Nusantara, dengan tagline untuk Indonesia Setara atau For Indonesia for the World. Untuk tahap awal ada 7 BUMN bernaung di bawah Danantara, diantaranya Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan Subholding Mind ID, sehingga total gabungan asetnya mencapai 8.886 triliun rupiah. Bahkan bertambah bila mana nanti Indonesia Investment Authority ikut melebur sehingga total nilai asetnya 9.046 triliun rupiah. Selanjutnya BUMN lain bermisi khusus di bawah lembaga Kementerian Keuangan juga dihimpun, maka total aset Danantara ditaksir bakal lebih dari 15.000 triliun rupiah atau sekitar 75% produk domestik bruto Indonesia. Danantara memiliki 3 pilar fungsi, yakni Sovereign Wealth Fund, Development Financing Entity, dan Asset Management. Prospeknya cerah, memberikan dividen yang besar, serta berkelanjutan. Potensi nilai aset yang akan dikelola oleh BPI Danantara ditaksir bisa mencapai lebih dari 15.000 triliun rupiah. Nilai aset yang fantastis bisa menyaingi bahkan melebihi total aset yang dikelola oleh Temasek atau Kesana. Kendati Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, yakni Mulyaman Darmansyah Hadat, telah diambil sumpah oleh Presiden Prabowo 22 Oktober lalu, tetapi keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara masih gelap, seolah berjalan di tempat. Impian Presiden Prabowo menjadikan Danantara sebagai pendorong transformasi ekonomi Indonesia tertunda tanpa tenggat waktu yang jelas. Danantara kini menjadi pertaruhan Presiden Prabowo untuk Indonesia Setara, mewujudkan visi Indonesia Emas tidak hanya sebatas kata-kata. Halo Sobat Finansial, sadarlah Anda sedang berada pada era transisi menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Sebuah gagasan yang ideal untuk Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur dengan 4 pilar utamanya, yakni sumber daya unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. Pada era Presiden Prabowo Subianto, tercetuslah Danantara, kepanjangan dari Daya Anagata Nusantara, memiliki arti kemampuan masa depan Nusantara.
Jika dilihat namanya, BPI Danantara bermakna Badan Pengelola Investasi Kemampuan Masa Depan Nusantara. Sebuah embrio entitas super yang diproyeksikan menjadi global champion untuk mendukung pembangunan nasional serta menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedianya 7 November 2004 lalu, Danantara diresmikan, namun tertunda karena beberapa kendala. Kita akan segera menyelami topik ini bersama narasumber setia kita, Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi Kabar Bursa. Selamat datang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih bersemangat ya, Pak ya? Masih, Pak. Semangat terus. Merah putih. Iya, Pak. Pak, kita awali dulu, Pak. Ini sebenarnya BPI Danantara ini apa sih, Pak? Terus kenapa harus dibentuk, Pak? Kan udah ada nih Indonesian Investment Authority katanya. Oke. Ya, jadi ini upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan percepatan dan memastikan bahwa target mereka pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Jadi kalau satu lembaga belum cukup untuk Indonesia yang sangat luas. Itu sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo dengan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya adalah jumlah anggota kabinet yang membengkak besar. Karena Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan menyebut Indonesia ini lebih luas dibandingkan dengan Eropa. Ya. Jadi terlalu hebat kita kalau hanya dikelola oleh beberapa orang saja. Jadi harus 2 kali kecepatan, Pak ya, percepatan ya. Untuk untuk mencapai percepatan 2 kali, maka paling tidak personel ditambah jadi. Ya. Karena dengan personil yang sama mungkin capaiannya tidak sama, tapi kalau semakin banyak kan semakin cepat gerakan. Meskipun ada juga yang mengkritik bahwa semakin banyak orang, semakin tambun organisasi, semakin berat biasa jalannya. Tapi Pak Prabowo mengatakan, ya kita harus sebaliknya, justru semakin banyak orang, semakin beban semakin ringan. Berarti benar ya, jadi BPI Danantara ini diciptakan supaya jadi pendorong, Pak ya? Pendorong supaya lebih cepat, Pak ya? Cepat, dari 5%, 5,2, 5,1, bisa dicapai 8%, yang oleh banyak ekonom, banyak pengamat mengatakan itu sebuah target yang sangat ambisius. Bahkan para kelompok yang selalu bersikap negatif memandang ini mengatakan itu mustahil dicapai. Tapi kan bukan tidak mungkin sesuatu hal itu tidak bisa dicapai sepanjang kita sungguh-sungguh. Lalu bagaimana, Pak, Danantara ini bisa mentransformasi ekonomi kita, mempercepat ekonomi kita supaya bisa tercapai semua target pertumbuhan ekonomi itu? Nah, itu dia ya, problemnya sekarang BPI Antara itu sebetulnya sudah ada kepalanya, sudah dilantik bersamaan dengan anggota kabinet 22 Oktober yang lalu. Kepala BP-nya dengan wakilnya. Dan yang dipasang situ orang hebat semua. Pak Mulyaman itu kita tahu ekonom senior, kaya pengalaman, pernah masuk pimpinan Bank Indonesia dan terakhir sebagai ketua OJK. Kemudian wakilnya adalah Dirut PT PAL Indonesia, Pak Kahar. Nah itu keduanya, duet ini diharapkan mampu mengelola lembaga ini. Cuma problemnya sampai hari ini, ya ini dia problem, payung hukumnya belum jelas. Sementara dana atau aset yang akan dikelola itu adalah aset gabungan dari sejumlah BUMN. BUMN raksasa lagi. Khususnya BUMN utama, 7 BUMN utama yang ada di Indonesia. Di situ ada Pertamina, ada PLN, ada Telkom, BRI, BNI, Mandiri, dan MinID. Danantara itu kan seperti bisa dibilang super holding BUMN, Pak ya. Terus bagaimana, Pak, Danantara ini bisa memakmurkan Indonesia, Pak? Caranya gimana, Pak? Ya tentu mereka akan mencoba mengucurkan anggaran, menyiapkan anggaran, mengelola dana dari sejumlah lembaga BUMN itu, tapi BUMN ini akan mengambilkan dari mana? Nah ini yang belum. Nah ini karena itu kita berharap ini segera dipercepat. Kalau memang ini mau membantu percepatan pertumbuhan ekonomi, harusnya juga perangkat hukumnya, landasan hukumnya sudah disiapkan dulu. Harus disiapkan, karena kalau tidak bahaya juga ini menjadi jebakan buat orang-orang yang masuk di situ. Jangan-jangan ini kan dana yang super besar. Ini sebetulnya hal ini sudah pernah dicita-citakan sejak zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu saya ingat sekali Menteri BUMN-nya Dahlan Iskan. Beliau mau ada super holding di Indonesia yang kemudian mainnya tidak di dalam negeri, mainnya justru di dunia global. Karena boleh dibilang kita BUMN kita itu lebih main dari kantong kiri ke kantong kanan aja. Harusnya kan ini tidak bermain di situ, tapi harus lebih luas sehingga kemudian dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi
sangat terasa. Ini BUMN ini kan kalau begini kan ya wajar kalau sempat ada yang mengusulkan agar BUMN dibubarkan saja. Menarik Pak, Bapak tadi menyebut hal itu, berarti ada yang selama ini kita lihat BUMN itu terjadi inefisiensi, kebocoran, apalagi intervensi politik Pak. Ya, itu dia. Nah, sekarang kalau dengan adanya BPI Danantara ini, apakah itu bisa menjamin Pak, bisa Itu bisa dia, independen Pak? Ya. Nah, karena itu kita di editorial itu kita meminta agar pemerintah ini menyiapkan payung hukum yang betul-betul membuat Danantara ini menjadi sebuah lembaga yang produktif dan tidak menjadi sapi perah, tidak menjadi ATM, tidak menjadi bahan eksploitasi dalam pemilu dan pilpres. Kan kalau kita jujur aja kita buka ke belakang, dari pilpres ke pilpres, setiap selesai pemilu pasti ada saja BUMN yang dibubarkan, ada saja BUMN yang bangkrut. Ya kemarin kan sudah ada kan gitu Sapri dan sebagainya. Makanya BUMN juga banyak yang bisnisnya di luar dari inti bisnis usaha utamanya ya. Jadi keluar dari dari core bisnis. Nah, ini kita berharap BPI Danantara ini betul-betul sebagai sebuah lembaga dan itu tidak diganggu gugat ya. Mudah-mudahan keberadaan Pak Mulyaman di situ dengan Pak Kahar yang kita tahu mereka adalah orang yang sangat berintegritas. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo juga memegangin, tapi kan kita tahulah Pak Prabowo ini orang yang taat konstitusi. Ya. Jadi kita bisa berharap banyak. Nah, tapi sekali lagi ini tidak bisa kalau misalnya payung hukumnya tidak disiapkan segera. Paling tidak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah merevisi Undang-Undang 19/2023 tentang BUMN. Yang bisa mengakomodir itu karena BPI Danantara ini kan mengelola anggaran dari kumpulan BUMN. Nah, BUMN ini masing-masing punya entitas yang berbeda dan punya karakter berbeda, kulturnya berbeda. Mereka pasti akan mengatakan, wah enak aja kamu situ. Kita yang setengah mati selama ini, lalu kamu tinggal ini. Atau memang ada opsi lain Pak, mungkin ada RUU Danantara? Ya, pokoknya apapun modelnya, mau RUU, mau apa, yang jelas ini lembaga kalau misalnya memang dianggap penting dan dianggap mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan untuk kebaikan bangsa dan negara harusnya memang awalnya harus disiapkan payung hukumnya. Visinya sudah jelas, misinya sudah jelas, kepala dan wakil kepala badannya sudah jelas, tapi regulasinya belum ada. Regulasinya belum ada. Jadi dia akan berdiri di mana? Dia akan bergerak serba salah nih. Bagaimana bisa dilantik Pak ya kalau misalkan ini yang hal yang fundamental belum disiapkan? Ya kan dalam banyak hal kan seperti itu kalau kita lihat ya. Ini sangat bisa jadi akan terulang IKN 2. Ini Danantara ini akan menjadi ikan jeli 2. Kepala badannya akan mundur sama seperti ikan kemarin kan. Kenapa kepala otorita IKN mundur dan wakil kepalanya mundur? Karena ada sesuatu yang tidak jelas. Landasan hukumnya, undang-undangnya sudah ada, padahal itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang IKN. Nah sekarang ini BPI Danantara ini ya belum ada. Berarti itu resikonya bakal ke sana Pak ya? Kemungkinan. Ya, jadi nah sekarang ini kan belum 100 hari Pak ya. Sementara produk hukumnya harus dikerjakan dan masih digodok. Butuh berapa lama sih Pak kira-kira Pak untuk ya, sementara untuk menghasilkan undang-undang kan tidak bisa simsalabim juga. Prolegnas belum masuk lagi kan? Ya, gitu dia. Tapi ya kita berharap dengan sejumlah pakar hukum di kabinet, ya ini bisa menjadi prioritas karena orangnya sudah dilantik. Kasihan juga ini sudah dilantik. Kerjanya apa? Ini bingung juga ini Pak Mulyaman mau kerja apa? Dari BUMN juga bingung ya? Ya, BUMN juga. Kita ini yang mana yang kita mau serahkan nih? Yang dari sisi mana? Dari sektor mana? Ini kan menjadi serba ragu. Nah, padahal kalau ini tidak segera diselesaikan, itu bisa menjadi bumerang buat Kabinet Merah Putih. Karena orangnya sudah dilantik, Pak. Ya, orangnya sudah ditunjuk, sudah diangkat. Tapi dia mau bekerja seperti apa tidak ada landasan hukum. Jadi sudah ini ada pesawat mau terbang tapi tidak tahu mau mendarat di bandara mana. Kalau misalkan ada opsi lewat revisi peraturan pemerintah atau Perpres bisa nggak tuh Pak ya kalau untuk sementara untuk tahap awalnya? Untuk sebuah badan lembaga yang mengelola aset yang super jumbo seperti ini itu sangat berisiko Pak. Ya, dia memang harus punya payung regulasi yang jelas. Dan hal ini udah dilihat oleh Pak Mulyaman Pak ya? Ya beliau kalau mau jujur pasti gampang juga dia sama bekerja apa nih. Ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri sedap juga nih. Berbahaya nih, jangan-jangan ini adalah jebakan Batman. Ya ibaratnya sendok ini disuruh nyemplung ke piring sayur tapi ekornya gimana kita mau kemana nih jadinya. Ya. Sementara di lain pihak tuntutan
agar ekonomi Indonesia diperbaiki untuk menuju Indonesia Emas, itu juga menjadi sebuah tuntutan yang terus digaungkan. Tapi ya kalau kita ambil di diri kita, kita sudah ditempatkan di situ, tapi kita akan serba salah. Mau bikin apa nih? Ya karena dia tidak mungkin mengikuti lembaga yang sudah ada, Indonesia Investment itu. Dan pasti mungkin Pak Mulyaman Hadad juga ingin dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo mau menghasilkan sesuatu, Pak ya. Mudah-mudahan. Pastinya ya. Paling tidak sambil menunggu, paling tidak pasti Pak Mulyaman sudah menyiapkan portofolio, sudah menyiapkan blueprint kira-kira apa yang akan dikerjakan, tinggal disesuaikan dengan regulasi yang ada nanti belakangan. Oke Pak, tadi kan soal masalah hukumnya, payung hukumnya. Sekarang soal dari bisnisnya sendiri, ada kekhawatiran kekhawatiran dari sebagian pihak bahwa ini Danantara ini bisa menyeret Indonesia ke dalam jerat utang baru, Pak, dari menggadaikan aset-aset negara ini. Itu apa memang seperti itu, Pak, nantinya, Pak? Nah, karena itu kita berharap DPR sebagai bagian dari pembuat undang-undang, pembuat regulasi, itu sudah bisa menyiapkan agar jangan terjadi hal seperti itu. Jadi, kekhawatiran para pihak harusnya bisa dibaca oleh DPR dan pemerintah. Sehingga kekhawatiran itu sedapat mungkin sudah ditutup lebih awal. Sehingga jadi, kalau nanti ini, jangan-jangan ini nanti Danantara ini adalah lembaga yang akan menggadaikan aset-aset negara. Ya, kita berharap DPR sebagai fungsi pengawasannya itu bisa melakukan itu dalam penyusunan undang-undang. Meskipun misalnya undang-undangnya adalah undang-undang usulan dari pemerintah, tapi kan DPR bisa saja menggunakan haknya untuk melakukan upaya-upaya preventif agar jangan apa yang menjadi kekhawatiran para akademisi, apa yang menjadi kekhawatiran para pengamat itu tidak terjadi. Tapi kalau misalnya sudah disampaikan masih begitu juga, ya goblok banget ya. Mohon maaf ini. Jadi ini sekarang bola panasnya itu ada di Setek, Pak ya, untuk menyiapkan payung hukumnya ini, Pak ya. Ada di kabinet sendiri, di Sekretariat Negara, bagaimana menyiapkan payung hukumnya untuk kemudian digulirkan menjadi diproduksi sebagai produk negara, undang-undang. Harusnya berarti Presiden Prabowo juga harus mengadakan ratas-ratas khusus untuk membahas ini kan, harus jadi. Tapi ratasnya hal yang lain. Ratasnya yang ada yang lebih penting. Ya, padahal ini penting nih. Ya, tapi mungkin ada. Kita ya percaya saja bahwa kabinet pasti Kesekretariatan Negara itu sudah menyiapkan segalanya agar ini bisa segera jalan dengan baik dan benar. Oke Pak, itu kita balik lagi ke sisi yang lain. Ini sekarang kalau kita lihat dari masalah konsolidasi antar BUMN ini, Pak. Kan menyangkut banyak orang, Pak. Ribuan karyawan, ratusan ribu, terus harus ada restrukturisasi segala macam. Itu tantangan juga buat Danantara ya, Pak ya. Ya, jangan-jangan juga memang nanti di regulasinya personilnya nanti Danantara juga diambil dari berbagai BUMN itu. Sepertinya akan seperti itu supaya ada yang mengawasi anggaran ini. Nah, karena itu kita lagi-lagi nunggu seperti apa modelnya, tapi bergantung pada hasil yang dibuat oleh Sekretariat Negara. Ya, kira-kira. Nah, tapi Pak, kalau misalkan seperti kita juga kan belajar dari kasus mega korupsi negara jiran, Pak, kayak seperti 1 million development Malaysia Berhad itu, Pak. Itu Danantara nggak bisa berpulang juga nggak sih, Pak? Istilahnya ditunggangkan, terus dimanipulasi, diselewengkan dananya. Sangat bisa jadi, apalagi kalau payung hukumnya tidak jelas. Nah, makanya di dalam editorial kita minta ini pengawasan dari pihak independen, pihak ketiga itu betul-betul, sehingga jangan lembaga ini kemudian dalam perjalanannya tidak ada eksploitasi. Ya, itu harapan kita ya. Jadi, karena itu kepada semua pihak kita berharap ini dikawal betul-betul. Ini banyak orang yang tidak, ini jujur aja masih banyak orang yang belum paham Danantara seperti apa sih sebetulnya. Ini ini lembaga jenis kelaminnya apa sih sebetulnya? Nah, ini juga makanya melalui forum ini kita mencoba untuk menyosialisasikan bahwa ini di Republik ini ada sebuah lembaga investasi yang disiapkan oleh pemerintah yang akan mengelola aset yang super jumbo, dan karena itu ayo kita awasi bareng-bareng, kita berikan support agar betul-betul ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Langkah dobraknya udah ada, sudah dilantik kepala dan wakil kepala badannya. Untuk tahap berikutnya berarti mengenai regulasi hukumnya, Pak ya? 9 hari lagi sudah 2 bulan nih. Iya, menghitung waktu ya. Iya, kita harus menghitung waktu. Jadi kurang 1 bulan lebih ya, sudah 100 hari nih. Sudah hampir 2 bulan. Nah, ini karena itu wajar kalau sudah mulai muncul nada-nada negatif. Jangan-jangan ini hanya besar di omongan aja. Ya, tapi kita berharap ini tidak menjadi bola atau balon udara, tapi ini betul-betul ada padat dan berisi nih. Karena
yang dibawa ini banyak sekali, besar sekali, Pak. Ya. Berarti yang saya bisa garis bawahi adalah payung hukum, regulasi hukum yang jelas, Ya. yang bisa memberikan gambaran jelas dan antara ini apa. Ya, dan antara ini apa, dia akan bergerak seperti apa, sehingga kemudian publik bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan pengawalan, sehingga orang-orang yang mengendalikan Danantara itu tidak salah jalan. Berarti memang harus ada partisipasi publik juga, Pak. Ini penting, Pak. Partisipasi publik. Nah, karena itu juga kita berharap pemerintah tidak merasa bahwa ini adalah miliknya doang. Ini milik dia saja, tapi ini adalah milik negara. Nah, karena itu semua elemen negara berhak untuk ikut melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap jalannya investasi yang dikelola di Danantara ini. Cakep, Pak. Kesimpulannya udah padat sekali. Baik, Pak Usle. Terima kasih, Pak, untuk analisa dan pandangannya dan catatannya kritis mengenai Danantara ini, bahwa memang regulasi hukum ini memang menjadi batu loncatan berikutnya yang harus diselesaikan. Itu menjadi prioritas utama harusnya. Sudah harus disiapkan kerangkanya, sudah harus disiapkan draftnya sebelum orangnya dilantik. Nah, tapi kita yakin draftnya mungkin sudah ada, cuma belum selesai aja gitu. Ya, mungkin menunggu momen yang tepat. Karena semula kan akan diluncurkan 7 November. Mungkin masih menggalang partisipasi publik juga, Pak, ya? Saya yakin ini pasti pemerintah juga masih mendengarkan kira-kira masukan publik seperti apa sih. Jadi teori tepuk air di dulang nih untuk tes ombak dulu. Reaksi masyarakat seperti apa sih? Kalau reaksinya mungkin lebih banyak yang tons positifnya, maka akan direalisasikan lalu kemudian dimodel seperti itu. Kita berharap seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Usle. Oke, makasih. Dan sahabat editorial, bagaimana dengan pendapat Anda? Saat ini kita dihadapkan bahwa ada BP Danantara yang bisa menjadi batu loncatan Indonesia mencapai kemakmurannya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga topik pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, serta tombol notifikasinya. Sampaikan saran, kritik, serta pandangan Anda di dalam kolom komentar kami. Mewakili semua kru yang bertugas, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.